Hai pemirsa, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, dan saya doakan kalian hari ini dimudahkan rezekinya, dan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya, amin. Terbaru kasus Subang, Polda Jabar segera umumkan tersangka, Danu Menanada. Namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe, biar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate. Kalau sudah, mari kita lanjut. Polda Jawa Barat segera umumkan tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana menyebutkan di awal tahun 2022 ini akan segera mengumumkan siapa pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang. Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana meminta doa kepada masyarakat agar target awal tahun 2022 bisa mengungkap kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tercapai. Sebelumnya Polda Jabar sudah merilis sketsa wajah terduga pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang dan menyebarkannya kepada masyarakat. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat sudah berjalan 5 bulan. Polisi sudah memeriksa 69 saksi baik dari pihak keluarga, saksi yang berkaitan langsung dengan peristiwa, dan juga saksi lain yang tidak ada hubungannya tetapi keterangannya diperlukan. Namun sampai sejauh ini belum ada satupun saksi terperiksa yang statusnya dinaikkan menjadi tersangka. Polisi masih mencari alat bukti yang kuat dalam menentukan siapa pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang. Untuk kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, kata Kapolda Jabar dibutuhkan waktu untuk bisa terungkap. Muhammad Ramdhanu alias Danu salah satu saksi terperiksa yang banyak kontroversi di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini. Danu belakangan ini dikaitkan dengan sketsa wajah yang dirilis Polda Jabar. Sketsa wajah terduga pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang mirip dengan Danu. Bahkan Danu dianggap saksi terperiksa lain menyimpan kecurigaan, terutama pernah berbohong dalam membuat keterangan kepada penyidik kepolisian. Awalnya Danu berbarengan dengan Yoris, saksi terperiksa lain yang merupakan kakak Amel dan anak Tuti korban pada kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Danu kini ditinggal Yoris yang memilih bergabung kepada kuasa hukum Yosef yang merupakan ayahnya sendiri dan suami dari Tuti dan ayah Amel. Sebelumnya Danu bersama Yoris selalu bersama dalam menjalani pemeriksaan terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Yoris dan Danu yang berada dalam kubu yang sama di bawah kuasa hukum Ahmad Taufan. Saat bersama keduanya kerap menyerang Yosef yang berada di kubu lawan di bawah kuasa hukum Rohman Hidayat. Namun hubungan mesra Yoris dan Danu berakhir sejak tanggal 27 Desember tahun 2021 lalu. Yoris pindah kuasa hukum menjadi satu kubu dengan Yosef dan Mimin yang sebelumnya menjadi lawan dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Sedangkan Danu, hanyalah pegawai di yayasan milik keluarga Yosef. Kalaupun ada hubungan kekerabatan, itu karena Danu merupakan anak angkat dari kakaknya Yosef. Posisi Danu belakang ini kian terpojok setelah ditinggal oleh Yoris yang memilih bergabung dengan Yosef. Bahkan Danu dianggap saksi terperiksa yang mirip dengan sketsa wajah yang sudah dirilis Polda Jabar. Namun Danu tidak tinggal diam dan terus berjuang bersama kuasa hukum Ahmad Taufan agar kasus pembunuh ibu dan anak di Subang segera terungkap. Danu mengaku masih merasa sangat sedih karena kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang melibatkan dirinya belum juga terungkap. Saya sering menghibur diri sendiri. Danu berharap semoga kasus pembunuh ibu dan anak di Subang cepat berakhir, kata Danu dalam tayangan video yang direkam secara diam-diam di kanal YouTube Heri Susanto yang berjudul "Siapkan Tisu Sebelum Lihat Video Ini" dan diunggah tanggal 16 Januari tahun 2022. Danu terlihat sedang menunaikan sholat wajib. Setelah selesai sholat, Danu lalu berdoa dengan khusyuk. Selesai berdoa, Danu ditanya oleh Heri Susanto apa gerangan yang dimohonkan dalam doanya itu. Dengan sedikit terkejut karena tidak menyangka aktivitasnya direkam, Danu mengaku mendoakan orang-orang di tanah air yang selama ini terus memberikan support kepadanya dalam menghadapi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Kepada seluruh warga masyarakat Indonesia yang sudah mengawal kasus Subang ini dan sudah membantu Danu mensupport dari sisi lain, Danu mendoakan semoga diberikan rizki atau sesuatu yang indah bagi yang sudah mendoakan Danu, katanya. Khusus kepada Ahmad Taufan pengacaranya, dengan sorot mata yang berkaca-kaca, atau menangis. Danu menuturkan setiap selesai sholat selalu mendoakan agar Ahmad Taufan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, khususon Bapak Taufan, pengacaranya, yang sudah berjuang mendampingi Danu agar diberi kesehatan, kata Danu dengan nada terbata-bata. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video-video terbaru selanjutnya hanya di channel UP Info.